Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala aidan, al jannatu mustaqatun ala arba'atin nafar, talil Qur'an wa hifdzil lisan wa mut'imil ji'an wa shaumi fi syahri Ramadan. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat agung yang diberikan kepada kita, yakni salah satunya adalah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kenapa bertemu dengan bulan Ramadan termasuk nikmat yang agung? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana pada bulan ini semua amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sunnah yang dilakukan di luar bulan Ramadan akan diberikan pahala seperti amal wajib yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Sekali lagi, amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan ini seperti pahalanya seperti amalan wajib yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Begitu juga amalan yang wajib yang dilakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, sekali lagi marilah kita gunakan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan-amalan yang soleh, karena kita tidak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus termasuk hikmah daripada bulan Ramadan adalah banyak sekali. Di antaranya orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan akan dirindukan oleh surga. Kalau biasanya orang-orang berlomba untuk masuk surga, tapi ini ada 4 golongan yang justru malah surga yang merindukannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ala arba'atin nafar, talil Quran, wa hifdzil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaumi fi syahri Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, terutama Al-Quran yang dibaca di bulan Ramadan ini. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwa keutamaan orang yang membaca Al-Quran, termasuk besok akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran di waktu hari kiamat. Termasuk orang itu akan juga mendapatkan syafaat besok ketika sudah di alam kubur. Dan orang itu termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, itu adalah rumah yang akan mendapatkan ketentraman. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an." Terangilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Jadi pada kesempatan yang baik ini, terutama di bulan Ramadan ini, marilah kita selalu membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, agar kita termasuk salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, wa hifdzil lisan, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik, dari perkataan-perkataan yang bohong, perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita berusaha
untuk senantiasa menjaga lisan kita dijauhkan dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, dari perkataan-perkataan yang bohong, karena ini kelihatannya sepele dilakukan, akan tetapi ini ketika orang itu mampu menjaga lisannya, maka dia akan termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Betapa banyak terjadinya permusuhan, perpecahan, bahkan pertengkaran, itu akibat dari perkataan yang salah atau perkataan lisan yang menyakiti hati orang lain. Sekali lagi saudara-saudaraku, marilah kita jaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, yang dapat menyebabkan perpecahan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu termasuk orang yang dirindukan oleh surga, adalah orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Mungkin ada tetangga kita yang ketika untuk berbuka saja kesulitan, atau orang lain siapa yang mau berbuka saja kesulitan, marilah kita bantu mereka sebisa mungkin. Marilah kita ringankan beban mereka, dan termasuk orang yang mau meringankan beban orang lain, orang yang berikan makan kepada orang yang kelaparan ini, termasuk salah satu daripada orang yang nanti akan dirindukan oleh surga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, termasuk salah satu orang yang dirindukan surga, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Inilah termasuk salah satu hikmah daripada kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Insya Allah orang yang puasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana sabda Rasulullah, dia akan termasuk salah satu golongan yang dirindukan surga. Bahkan besok di akhirat itu akan ada salah satu pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, di mana Ar-Rayyan ini nanti akan memanggil orang-orang yang biasa berpuasa, kemudian untuk masuk ke dalam surga melewati pintu Ar-Rayyan tersebut. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, itulah tadi salah satu hikmah daripada kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita selalu diberi kekuatan bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai sebulan penuh, sampai terakhir, dan mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan sudahnya, Ramadan yang akan datang, sehingga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.